Halo, selamat datang lagi di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Kita pertandingan selanjutnya akan melawan Fulham, tandang ya di Craven Cottage ya di stadionnya Fulham. Hari Minggu, alamak, nggak ada bosan-bosannya mereka ini menyiksa fans Manchester United secara psikologis gitu ya. Craven Cottage jam 22.30 hari Minggu 24 Agustus. Hari Minggu lagi. Kalau kenapa besok kerja. Aduh, makanya gue bilang nggak capek-capeknya mereka ini menyiksa psikologis para fans Manchester United. Ya latihan pasti udah mulai ya, tapi kan gini ya, agak gua ngeliat beberapa akun-akun fanbase, khususnya sih akun-akun fanbase di luar ya, banyak yang udah ya kan biasa lah ya, udah mulai yang kemarin masih aja sih yang ada bahas-bahas penalti segala macem, kiper diganggu, tapi udah mulai banyak yang membahas untuk pertandingan selanjutnya gitu, dan banyak yang mulai menyingkirkan Bruno Fernandes loh di lapangan tengah gitu. Jadi 3 back belakangnya tetap gitu ya, si Delik, Yoro sama Luke Shaw. Tengahnya itu mereka ya dengan wingback kiri si siapa namanya, Dorgu. Wingback kanan ada yang bilang ada yang bilang Dalot, ada yang bilang juga si Amat. Tapi tengahnya pada yang bikin semua tuh Casemiro sama Kobi Mainu gitu loh. Ya, depannya biarin deh mau Mount kayak kemarin lagi, Mason Mount Kunya sama Embumo, atau Embumo Kunya sama Sesko. Udah banyak beberapa akun-akun yang lebih baik Bruno digantikan posisinya gitu oleh Kobi Mainu ya, cuman ya secara dia kapten gue rasa sih nggak mungkin juga ya, nggak mungkin sedrastis itu. Dan harusnya ya kalau misalnya 2-3 pertandingan dengan kehadiran Bruno, bukan gue benci sama Bruno, enggak gitu loh ya, tidak ada kemajuan ya, harusnya sih Ruben Amorim harusnya fair ya untuk berpikir bahwa ya mungkin masa lalu bukan di depan aja, mungkin masa lalu bukan di kiper, mungkin masa lalu di pemain tengah. Oke, beli pemain tengah baru gitu macam Baleba, tapi kalau emang nggak dapat, apakah seharusnya ada satu orang yang mungkin tidak cocok di sistem itu gitu. Bursa transfer sih masih 10 hari lagi, 11 hari lagi lah lebih tepatnya, 1 September baru selesai. Tanda-tanda ya kemarin yang gue bilang bahwa Manchester United sedang mengincar siapa namanya kemarin dia lupa, Lucien Agume ya, ditawar katanya sekitar akan ada penawaran sekitar 20-25 juta pound, cuman rilis clause-nya menurut Sevilla Lucien Agume ini Lucien Agume ini 35 juta pound. Jadi kita tunggu aja perkembangan selanjutnya. Tapi yang pasti tidak hanya di bagian pemain, di staff ya, ada transfer juga nih ya, ada masuk orang baru juga nih. Jadi Stephen Torpey akan menjadi Academy Director Manchester United. Jadi Stephen Torpey ini adalah dulunya bekerja di Manchester City, terakhir jabatannya adalah Academy Director Brentford, dan akan menggantikan Nick Cox yang merupakan Academy Director Manchester United selama 6 tahun. Nah ini menarik. Ya kalau bekas Manchester City berarti ini dulunya mantan anak buahnya Omar Berada dan Jason Wilcox. Ya udah pasti roadmap-nya biar sejalan ya, sejalan nih. Jadi nanti sejalan, termasuk kepada pelatih, termasuk di akademi, kurikulumnya pasti akan ada perubahan ya. Mungkin kurikulum merdeka gitu ya. Kurikulum merdeka Manchester United gitu. Ada perubahan kurikulum nih, ada perubahan pengajaran, ada perubahan modul gitu ya, ada perubahan silabus ya, silabus pengajaran akan dirubah mungkin dengan 3-4-3 ya, dengan penekanan fisik yang berbeda, latihan fisik yang berbeda, penekanan teknik dan skill yang berbeda. Nah ini yang nanti tujuannya ya supaya kalau
dibawa ke tim, satu tim, ke umur 17, yang junior, 18, 19, sampai ke senior, itu semua sama. Satu rumusannya gitu. Dan terakhir dia adalah akademi director Brentford. Ya kalau secara akademi, secara ini kan berarti ya Brentford masuk bagus juga sih ya. Dia kan termasuk banyak juga jual pemain-pemain atau ngambil pemain-pemain dari muda gitu, dibina akhirnya jadi. Contoh lah Brian Bumo, Oli Watkins, David Raya. Terus kalau mau ini Notgard yang sekarang ke Arsenal, banyak lah pemain-pemain, ada beberapa lah pemain-pemain yang menurut gua juga dia menghasilkan pemain-pemain yang bagus. Untuk transfer pemain, nah, ini Garnacho ya tampaknya mungkin minggu ini akan terjadi kesepakatan dengan Chelsea. Ya beritanya simpang siur, ada yang bilang Chelsea kemarin hanya menghargai 30 juta pound, tapi ada sumber berita lagi lebih turun, 25 juta pound sekarang. Tapi Manchester United sih udah tegas, kalau Chelsea mau mengambil Garnacho fix udah 50 juta pound. Garnacho dilaporkan telah menolak ada 2 telepon dari Bayern Munchen dalam waktu 48 jam terakhir ya. Jadi Bayern Munchen gitu. Si Vincent Kompany nggak gua angkat sombong banget. Karena dia maunya ke Chelsea. Gua nggak tahu ya, udah bisa sekarang pemain begini ya, sengak begini ya. Gua maunya ke sini gitu lah. Emang apa udah berubah zaman ya? Udah standarisasinya pemain sekarang gue bilang menurun. Ya lah Garnacho dibilang jago. Lu apa nggak tahu dulu Arjen Robben kayak gimana gitu? Hah? Atau si winger kayak Ryan Giggs gitu. Ini Garnacho aja udah dielu-elukan setinggi apa gitu. Tapi bisa ya sekarang pemain bertindak seperti ini ya. Ya menurut gue sih udah nggak masuk akal sih. Lo sebagai pemain dengan kontrak, ya lo mau dijual apa nggak dijual ke siapa, maksudnya udah terserah klub gitu loh. Ya, klub yang menentukan. Lagi rame kan kemarin Alexander Isak ya, udah bikin surat-surat pernyataan gitu. Itu juga menurut gue sih udah nggak masuk akal gitu loh. Alexander Isak juga belum oke lah dia jago, tapi lu juga belum jadi pencetak gol terbanyak kan. Belum kayak Ruud van Nistelrooy kan datang tiba-tiba langsung jadi top scorer gitu. Kayaknya nggak sebegitunya lo untuk bertindak seperti itu gitu. Udah bikin surat pernyataan ya. Newcastle sih ya bener menurut gua. Ya lo harus hormatin kontrak. Gua menjalankan bisnis gitu loh. Kalau lo mau pindah ke klub itu, iya tapi gua dengan harga yang gua mau dong. Bukan dengan harga yang mereka mau. Bukan dengan harga yang lo mau, pemain mau. Makanya gua nggak habis pikir kenapa sekarang pemain kok jadi begini ya. Udah nggak ada ketegasan, udah nggak ada udah ya inilah ya mungkin pengaruh sosial media juga ya, merasa bahwa wah follower gue banyak, nanti gue bisa hajar nih klub melalui sosial media, public relationnya jadi jelek. Nah kayak gini kan udah negatif pemikirannya ya. Ya kalau orang yang logis sistematis sih terhadap pemain-pemain gini udah nggak respect ya, apalagi dengan kayak tindakan Garnacho gini. Ya gue maunya di Chelsea. Gue nggak mau di Bayern Munchen. Oke lah, memang gue secara logis sistematis mungkin karena Bayern Munchen ada Luis Diaz di situ ya, bisa jadi dia cadangan. Ya sebenarnya kalau mau ngomong di Chelsea pun lu juga harus bersaing dengan Pedro Neto gitu. Lu harus bersaing dengan Pedro Neto. Lu mau pasang ke kanan udah ada Cole Palmer. Lu mau dipasang di mana juga? Belum Nicholas Jackson tuh masuk, balik lagi gitu. Nah ini yang gue lihat ya, pemain-pemain kayak gini udah standarisasinya menurut gue secara teknik skill, secara kemampuan, secara mental psikologis pun juga turun gitu. Nggak punya mental seorang ya pemain sepak bola profesional gitu ya. Lu bermain di klub gitu, resikonya apa sih? Ini aja sih Garnacho udah nggak dipanggil sama timnas Argentina. Ya alasannya kan si Lionel Scaloni dan tim staff, Garnacho suka gak bisa melaksanakan instruksi. Yang harusnya dia jadi winger, harusnya dia berusaha nusuk ke pertahanan lawan,
Malah dia bermain aman dengan back pass. Ya, gimana orang successful dribblingnya aja 19%, tapi gayanya udah kayak, coba lo lihat kemarin Matheus Cunha, Mbumo, Cunha deh ngelewatin 2-3 pemain bisa. Nah ini sukses dribbling lo aja 19%. Rata-rata lo cuma sekali atau maksimal 2 kali lo bisa ngelewatin orang. Itu pun mungkin kayaknya backnya lagi kepleset gitu, atau lagi bengong gitu. Jadi ya, lu bermain di Bayern Munchen pun di klub besar, at least tidaknya kalau lo bermain, ya kalau Luis Diaz bisa perform kan ya memang lo harus nunggu ya bersaing lah gitu loh. Lo kayak, masa lo nggak mau bersaing sih, lo mau dapat yang enaknya aja. Gue nggak tahu kan tujuannya, kemarin kan gue bilang nggak tahu nih tujuannya Garnacho termasuk Sancho nih apa sih, apa mereka mau ngegrogotin dari dalam ya. Kalau gue bilang ya, sebagai kalau dari klub, ya udah, lu nggak mau nih pindah, lo tetap di klub, lo datang tiap hari latihan, datang tiap hari pertandingan, nonton di bangku cadangan kayak Højlund kemarin. Nggak datang, denda. Nggak datang latihan, denda. Gaya-gaya nge-vape, tato, denda. Dendain aja terus sampai dia jengah. Iya, bikin nggak nyaman aja. Lo berusaha nggak bikin nyaman kita, kan gitu logika dan berpikirnya gitu ya. Nah, kita juga harus tegas. Ingat kan, gue dulu pernah beberapa kali bilang, lu jangan pernah pengen jadi pahlawan buat hidup orang lain. Kadang-kadang orang itu juga di dalam darah dan dagingnya udah membatu gitu, udah batu banget, nggak bisa dibilangin. Dihukum pun juga jadi makin cuek, dicuekin juga makin merajalela, makin kurang ajar. Ya udah gitu, jangan merasa, oh gue pengen bantu dia deh, gue pengen baik sama dia deh. Jangan ya, hati-hati untuk kehidupan karir lo. Oke, jadi kita tunggu aja, semoga si Garnacho ini bisa tuntas masalahnya ya. Kalau Chelsea bisa akhirnya ngalah dengan ya deh 40 juta pound deh plus 5 juta add-ons, ya udah terima aja lah ya. Noni Madueke aja 55 gitu, buset, yang kemarin mainnya jadi cadangan di Arsenal, mainnya kemarin kayak begitu 55 juta gitu. Garnacho ya udah dari akademi kan, ya harusnya sih terima aja. Itu aja, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.